Perkenalkan, nama saya Evelyn. Hari ini saya akan menjelaskan sedikit tentang proyek yang saya kerjakan sebagai bagian dari kelas Categorical Statistic di Pacman dengan judul Predicting Heart Disease Risk Using Logistic Regression. Outline dari presentasi ini akan mencakup introduction, dataset, test of independence, regression model, conclusion and recommendations, dan reference. Heart disease atau penyakit jantung adalah salah satu penyebab utama kematian di Amerika Serikat dengan rata-rata sekitar 1 kematian setiap 33 detik. Oleh sebab itu, adalah sangat penting untuk kita dapat mengidentifikasi faktor-faktor apa saja yang meningkatkan resiko penyakit jantung, sehingga kita dapat mencegah penyakit jantung terjadi. Karena kita mempunyai binary response variable, di mana dalam bentuk yes or no, maka kita dapat menggunakan logistic regression. Nah, setelah itu kita juga akan melakukan best model selection, di mana kita dapat menentukan apakah kita benar-benar membutuhkan semua prediktor yang kita miliki, atau ada model yang lebih simple yang sebenarnya memberikan fit yang lebih baik. Datanya ini kita dapatkan dari Kaggle, jadi kita ada 6 prediktor, yaitu umur, gender, kolesterol level, diabetes, systolic blood pressure, dan diastolic blood pressure. Respons variabelnya dalam bentuk 10-year heart disease risk atau 10-year CHD, seperti tertulis di sini. Mari kita coba visualisasikan datanya, dan bisa kita lihat ketika kita melihat perbedaan antara orang-orang yang memiliki heart disease risk dengan yang tidak memiliki heart disease risk. Yang memiliki heart disease risk cenderung memiliki umur yang lebih tinggi, kolesterol yang sedikit lebih tinggi, kemudian blood pressure-nya baik diastolik maupun sistolik itu juga lebih tinggi. Kemudian secara gender bisa kita lihat rasio dari laki-laki yang memiliki resiko heart disease itu juga lebih tinggi daripada perempuan. Kemudian yang memiliki diabetes itu rasionya cukup lebih tinggi dibandingkan yang tidak memiliki diabetes. Nah, untuk test of independence ini kita lakukan tujuannya adalah untuk mengetahui apakah respons variabel dan prediktor kita itu adalah independen atau tidak. Nah, jadi bisa kita mulai dengan melakukan contingency table. Kita bisa membuat contingency table itu yang mencakup diabetes dan resiko heart disease-nya itu. Kemudian kita lakukan independence test, kita dapatkan p-value-nya. Kita ulangi untuk yang gender. Kemudian kita lihat baik secara diabetes maupun secara gender, p-value-nya itu sama-sama 0,00 atau jauh lebih kecil dari 0,05. Yang artinya kita dapat menolak null hypothesis, yang artinya bahwa kedua variabel ini dengan 10-year heart disease risk ini adalah tidak independen, atau gender dan diabetes itu mempengaruhi resiko diabetes. Kemudian kita lanjutkan dengan regression model. Jadi kita akan menggunakan metode K-fold cross validation dengan K sama dengan 10-fold untuk mengevaluasi modelnya. Kemudian kita juga akan menggunakan forward stepwise selection untuk memilih best model berdasarkan nilai AIC yang paling rendah. Untuk code lengkapnya akan ada di GitHub, dan hasilnya akan seperti ini. Nah, ketika kita melihat variasi prediktor yang mungkin kita pakai dan nilai AIC-nya itu, kita dapatkan bahwa yang paling rendah AIC-nya adalah ketika kita menggunakan prediktor 0, 2, dan 4. Nah, kemudian dari 0, 2, 4 ini kita bisa mendefine best prediktornya itu, kemudian kita fit modelnya. Nah, setelah kita fit modelnya, kita akan coba menginterpretasi modelnya. Nah, jadi kita punya 3 koefisien, B1, B2, B3, yang kita dapatkan dari model yang sudah kita fit tadi. Kemudian B1 ini merepresentasikan umur, B2 merepresentasikan systolic blood pressure, dan B3 merepresentasikan gender. Nah, untuk mendapatkan odds ratio-nya, kita dapat mengkalkulasikan eksponensial dari
koefisien ini. Nah, setelah itu kita mendapatkan hasil seperti ini. Dengan odds ratio untuk pertambahan 1 tahun itu ada 1,06, pertambahan 10 unit di systolic blood pressure itu 1,2, dan untuk odds ratio male itu adalah hampir 2. Yang mana bisa diartikan bahwa pertambahan 1 tahun di umur akan meningkatkan kemungkinan heart disease itu sebanyak 6,45%. Kemudian 10 unit pertambahan di systolic blood pressure meningkatkan resiko heart disease sebanyak 20,55%, dan resiko untuk laki-laki memiliki heart disease itu adalah 2 kali lipat dari perempuan. Kemudian kita akan melakukan predictive performance evaluation. Jadi bisa kita lakukan dengan mengkalkulasikan true positif, true negatif, false positif, dan false negatif. Di sini kita menggunakan threshold-nya itu 0,5, yang artinya ketika nilainya lebih dari 0,5, kita akan mengasumsikan itu sebagai positif, dan ketika di bawah 0,5, kita akan mengasumsikan itu sebagai negatif. Nah, kemudian kita dapat menghitung akurasi, sensitivity, dan specificity dengan rumus seperti ini. Nah, hasilnya itu kita dapatkan bahwa kita mempunyai 25 true positif, 3081 true negatif, 18 false positif, dan 532 false negatif. Yang artinya, akurasinya adalah sekitar 85%, sensitivity hanya 4,5%, dan specificity sebanyak 99,4%. Nah, dari sini bisa kita lihat bahwa sensitivity-nya sangat rendah sekali di sini, sekitar 4,5%. Dan ini sangat tidak acceptable. Kenapa? Artinya, kemampuan kita untuk memprediksi kejadian heart disease ini hanya 4,5%. Artinya, kita sangat tidak dapat memprediksi adanya heart disease itu. Dan ini adalah bahaya, karena tujuan kita melakukan modeling ini adalah agar kita dapat memprediksi orang-orang yang memiliki heart disease risk yang tinggi sehingga dapat dilakukan pencegahan. Nah, kalau hanya 4,5% yang terdeteksi, maka pencegahan itu sangatlah tidak efektif. Nah, kenapa bisa serendah ini? Mari kita lihat. Ternyata data true positif dan false negatif itu, yang artinya sebenarnya dia adalah positif, itu totalnya jauh lebih kecil daripada yang negatif, sekitar 500-an dengan 3.000-an. Nah, di sini sebenarnya terjadi imbalance. Jadi data yang kita miliki yang positif itu jauh lebih kecil daripada data yang negatif. Yang bisa kita lakukan di sini, mari kita coba untuk menurunkan threshold-nya itu ke 0,2. Nah, setelah kita turunkan threshold-nya ke 0,2, kita sekarang bisa melihat akurasinya sekarang 75%, sensitivity-nya 53,80%, dan specificity-nya 79%. Nah, di sini kita bisa melihat peningkatan yang cukup drastis dari sensitivity-nya itu sendiri. Jadi sebelumnya itu 4,5%, sekarang sudah hampir 54%. Tapi konsekuensinya akurasi dan specificity kita sudah berkurang. Nah, seperti yang sudah dijelaskan tadi, karena kita memiliki data di mana proporsi 10 years heart disease-nya itu sama dengan 0 itu lebih tinggi, maka itulah sebabnya data ini tidak memberikan informasi yang cukup kepada modelnya untuk memprediksi ketika 10 year heart disease-nya itu adalah sama dengan 1. Nah, apa yang bisa kita lakukan di sini? Kita bisa mengambil lebih banyak sampel atau menggunakan oversampling dan undersampling method, atau melakukan algorithmic modification dengan memberikan weight. Nah, konklusinya apa? Jadi dari 6 prediktor kita, sebenarnya model yang terbaik itu hanya mencakup 3 prediktor, yaitu umur, systolic blood pressure, dan gender. Nah, modelnya ini menunjukkan bahwa resiko paling tinggi terdapat pada laki-laki yang
memiliki umur yang lebih tua dan memiliki higher systolic blood pressure. Nah, artinya apa? Artinya orang-orang yang ada dalam kelompok ini itu harusnya diberikan advice untuk lebih menjaga kesehatannya. Mereka dapat melakukan olahraga rutin atau lebih menjaga kebiasaan makan mereka. Nah, model ini sayangnya tidak memiliki sensitivity yang tinggi. Jadi, setelah kita menurunkan threshold dari 0,5 ke 0,2 juga kita mendapatkan sensitivity-nya hanya sekitar 50%-an. Dan ini karena data kita mayoritas adalah data yang negatif outcome. Caranya untuk mengimprove model ini, kita dapat mengambil lebih banyak sampel yang mengandung positif outcome. Namun ketika ini tidak memungkinkan, baik karena waktu atau cost secara keuangan atau batasan-batasan lainnya, kita juga dapat melakukan oversampling atau undersampling.